insiden kebakaran hebat melanda Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu dini hari, 8 September 2021. Kejadian terjadi pada pukul 01:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran di Lapas Tangerang itu menimbulkan duka mendalam, karena hingga saat ini jumlah narapidana yang tewas dalam peristiwa kebakaran tersebut telah berjumlah 49 korban. Sedangkan 72 narapidana lainnya mengalami luka-luka disertai dengan gangguan psikologis. Saat kejadian, api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 3 dini hari. Diduga, kejadian berawal akibat adanya gangguan korsleting listrik. Meski begitu, Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya tetap melakukan penelitian bersama dengan Laboratorium Forensik Polri guna penyelidikan mendalam terkait penyebab terjadinya kebakaran. Mendengar kabar duka ini, sejumlah anggota DPR pun turut menyampaikan rasa duka cita atas terjadinya peristiwa kebakaran yang melanda Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Beberapa anggota juga menyarankan perlu adanya evaluasi pada sistem pemadam kebakaran yang baik di sekitar area lapas. Salah satunya yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengaku prihatin dengan musibah yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Dasko mengimbau kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk senantiasa mengontrol sistem pemadam kebakaran di seluruh lapas agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Terjadinya kebakaran lapas ini juga membuat sejumlah pihak mendesak agar Dirjen Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan HAM untuk mundur dari jabatannya. Namun, pimpinan DPR ini menilai pencopotan Dirjen Pas bukanlah solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lapas. Kalau menurut saya, soal masalah permintaan mengundurkan diri itu adalah hak politik daripada warga negara. Baik itu kemudian dia sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan partai politik atau anggota partai politik. Namun saya melihat kalau persoalan lapas ini lebih daripada masalahnya yang memang sudah sistemik dan memang sudah berlarut-larut. Saya pikir justru jalan keluar yang paling tepat adalah sama-sama kita mengkaji dan mencari jalan keluarnya. Tidak cukup misalnya karena tragedi ini Dirjen Pasnya kemudian didesak dicopot. Tapi akar permasalahannya ini harus sama-sama kita cari jalan keluarnya, dan saya pikir sebagai sesama partai politik tentunya mempunyai saluran-saluran baik di legislatif, baik di tingkat nasional maupun ya mungkin karena ada yang masih kursinya di legislatif di daerah, tapi itu pun juga tidak mengurangi sumbang sarannya untuk memecahkan permasalahan yang rumit di lapas-lapas di seluruh Indonesia ini. Sependapat dengan pernyataan Dasko, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3 Arsul Sani pun menegaskan bahwa desakan mundur kepada Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM dirasa belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap lembaga pemasyarakatan. Untuk itu, Arsul menyebut jika Komisi 3 DPR RI akan lebih berorientasi pada upaya pembenahan sistem di lapas dengan tidak mempermasalahkan menteri maupun Dirjen Pas yang sedang menjabat saat ini. Ya, kalau mundur saya tanggapi, ya gini, saya kira begini, kalau soal mundur atau tidak mundur itu kan kembali kepada Pak Menterinya. Tetapi pertanyaan dasar saya, memangnya kalau menterinya mundur masalahnya selesai? Kan nggak selesai juga. Jadi kalau kami yang di Komisi 3 orientasinya lebih kepada bagaimana supaya secara sistemik ini kita benahi. Bukan soal siapa yang jadi menteri, itu. Sementara, berdasarkan konferensi pers yang digelar Menteri Hukum dan HAM di Lapas Kelas 1 Tangerang pada 8 September 2021, Yasona Laoly mengungkapkan jika lapas tersebut juga telah mengalami overkapasitas yang cukup tinggi, yakni hingga 400% dari jumlah seharusnya. Menanggapi itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman mengutarakan bahwa overkapasitas pada lapas sudah seperti bom waktu yang memang akan terjadi di seluruh lapas di Indonesia.
Hal itu lantaran pada saat melakukan kunjungan kerja, Habibur Rahman mendapati beberapa lapas mengalami overkapasitas hingga 300%. Politisi Partai Gerindra ini menilai overkapasitas yang terjadi di setiap lapas diakibatkan oleh tindak pidana kasus narkoba yang seharusnya tidak dihukum pidana. Oleh karena itu, menurutnya regulasi dan penerapan terhadap tindak pidana narkoba perlu diperbaiki. Saya pikir ini kan bom waktu yang memang sudah mulai meledak, ya, dan nggak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di tempat-tempat lain. Kalau saya kunker ke hampir semua daerah, ya, itu terjadi yang namanya over capacity, hampir 300% di setiap lapas kita. Ya. Saya sudah mau 2 tahun di DPR, itu terus kita sampaikan, ya, kepada Kemenkumham. Cuma memang mau infrastruktur sehebat apapun nggak akan bisa menampung kalau 300% ini. Dari mana? Logikanya nggak masuk akal. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Golkar Adis Kadir berpendapat overkapasitas di lembaga pemasyarakatan atau lapas sudah lampu merah dan tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah. Adis menyebut persoalan masalah lapas sudah ke-5 kalinya disampaikan kepada pemerintah dengan menyarankan agar pemerintah dapat membahas kembali rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan atau RUU PAS. Namun, pemerintah belum juga menjawabnya meskipun RUU PAS sudah masuk dalam prolegnas prioritas. Ini masalah bukan lagi masalah yang hanya harus dianggap enteng, dipandang sebelah mata seperti ini. Ini masalah besar untuk negara kita. Pemerintah harus betul-betul memberikan atensi terhadap masalah overkapasitas ini. Jangan hanya setiap rapat, ya nanti kami ini, ya nanti kami itu, ya kami. Tapi langkahnya apa? Tidak ada langkah apa-apa. Kalau cuma ngechat aja, LP di chat, rotan di chat, itu kan tidak mempengaruhi. Mengenai rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang masih belum ada kepastian, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menegaskan, lembaga pemasyarakatan perlu menjadi salah satu lembaga yang dikelola secara profesional. Meskipun lapas merupakan bagian dari lembaga eksekutif dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, namun Fikar menilai jika lembaga pemasyarakatan mempunyai otonomi dan dapat menjadi badan yang menjalankan fungsi dan perannya secara mandiri. Ini masalah teknis, ya, masalah kebakaran LP. Kita dekati secara sistem. Artinya kita ngomong perlu nggak ada perbaikan undang-undang LP itu kan sistem, ya kan? Nah, saya kira karena LP adalah bagian yang paling inti dari pemasyarakatan, saya kira perlu ditegaskan itu. Makanya saya bilang tadi, seharusnya LP menjadi satu lembaga, ya, yang dikelola secara profesional, meskipun dia umpamanya masih bagian dari eksekutif, bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi dia punya otonomi sendiri. Dia menjadi badan sendiri, badan yang bisa menjalankan fungsi dan perannya secara otonom gitu. Nah, sehingga dia bisa memutuskan, nggak perlu apa-apa lapor atas. Kalau ada kerusakan bisa langsung diperbaiki gitu. Jadi nggak perlu mohon lagi. Nah, itu yang saya maksud, harus ada lembaga atau badan sendiri gitu. Maksudnya meskipun di bawah kementerian, tapi dia punya otonomi yang lebih. Gitu. Kelanjutan proses identifikasi para jenazah korban kebakaran lapas pun masih terus dilakukan. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 39 jenazah yang 24 diantaranya telah diterima oleh keluarga korban. Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, dari 41 jenazah yang belum teridentifikasi, terdapat salah satu jenazah warga negara Nigeria yang masih menunggu hasil data rekam medis dan DNA dari keluarga korban. Kejadian kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Pada hari ini tim DVI berhasil mengidentifikasi 14 korban. Ya, dapat dijelaskan. Yang pertama, atas nama Andi Tubin bin Ahmad Gempa, laki-laki berumur 56 tahun.
Yang kedua, Marjuki bin Nipan, laki-laki berumur 39 tahun. Yang ketiga, Cepi Hidayat bin Didin Komarudin, laki-laki berumur 32 tahun. Kemudian nomor 4, Juweni bin Karna, laki-laki berumur 28 tahun. Kelima, atas nama Fajar Priyo bin Sunarto, laki-laki berumur 40 tahun. Keenam, Ajum bin Jaya, laki-laki berumur 44 tahun. Ketujuh, Doni Chandra bin Alinuddin, itu laki-laki berumur 38 tahun. Kedelapan, Setiawan bin Sumarna, laki-laki berumur 37 tahun. Kesembilan, atas nama Hermawan bin Nunung, laki-laki berumur 34 tahun. Kemudian yang ke-10, Muhammad Yusuf bin Mamat, laki-laki berumur 43 tahun. Ke-11, atas nama Sugeng Cahyono bin Sujono, laki-laki berumur 32 tahun. Ke-12, atas nama Muhammad Ilham bin Juyono, laki-laki berumur 36 tahun. Ke-13, atas nama Kurniawan bin Sahuri, laki-laki berumur 28 tahun. Dan yang ke-14, Hengki Gunawan Chong bin Liu Penhin, laki-laki berumur 35 tahun. Seluruhnya teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis. Setelah melewati proses yang panjang, kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 3 tersangka berinisial RU, S, dan Y atas kasus kebakaran yang melanda Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, yang merupakan para pegawai lapas yang bertugas di saat malam kejadian. Tak berhenti sampai di situ, setelah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Hal itu guna mendalami adanya tersangka lain terkait pasal 187, 188, serta 359 KUHP. Jadi ada 3 tersangka di sini menyangkut masalah di pasal 359 KUHP. Ya, kemarin saya sudah sampaikan di persangkaan di pasal 187, 188 KUHP, yaitu 359. Yang ditemukan ini ber 359 KUHP, 187, 188 nanti akan masih didalami terus. Bagaimana mekanisme sampai di penetapan tersangka 3 orang yang kesemuanya ini adalah pegawai lapas yang bekerja pada saat itu, atau regu lapasnya. Berdasarkan hasil gelar perkara, ditetapkan 3 orang tersangka. Ada pemanggilan untuk BAP tambahan terhadap saksi ini ya, inisialnya JMN, untuk dipanggil ulang. Kemudian juga ada BAP saksi dari tahanan lapas ini yang memang ada di sel C2. Ini ada 5 orang kita panggil lagi yang sekamar dengan saksi WB tersebut, WB JMN ini. Ini kita hari ini jadi ada 6 orang yang kita panggil untuk kita lakukan pemeriksaan. 1 pemeriksaan tambahan yang sudah dilakukan pemeriksaan awal. Kemudian ada 5 saksi lagi yang kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan hari ini. Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah melakukan gelar perkara lanjutan terkait kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, dan hasil gelar perkara tersebut, polisi menetapkan 3 orang tersangka baru. Ketiga tersangka tersebut berinisial JMN, yang merupakan warga binaan, PBB, pegawai lapas, dan RS yang merupakan atasan PBB sebagai bagian umum di Lapas Kelas 1 Tangerang.
Minggu yang lalu sudah kami sampaikan hasil gelar perkara, 3 orang dinaikkan sebagai tersangka yang kita arahkan karena kelalaiannya di pasal 359 KUHP. Yang pertama adalah saudara KU, kemudian yang kedua saudara S dan saudara Y di pasal 359. Kemudian kita tingkatkan lagi, kita lakukan lagi pendalaman hasil gelar perkara yang kita lakukan, yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dari Krimopolda Metro Jaya kemarin. Hasilnya adalah ada penambahan 3 tersangka lagi, ya, di pasal 188 KUHP, untuk pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, di sini berisi adalah tentang kealpaan dari yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ada 3 tersangka. Ya, dari hasil gelar perkara, yang pertama adalah satu warga binaan, inisialnya adalah JMN. JMN ini lalainya karena memasang instalasi listrik, kabel-kabel yang ada di sana yang mengakibatkan kebakaran, yang memang bukan dia sebagai ahli di bidangnya. Yang kedua adalah saudara PBB, inisialnya adalah PBB, ini yang di atasnya warga binaan, dia adalah pegawai, ya, pegawai lapas, yang memang punya tanggung jawab di sini, menyuruh untuk saudara CMN ini untuk memasangkan, ya, untuk memasangkan instalasi listrik tersebut. Ini yang kita tetapkan sebagai tersangka juga. Yang ketiga adalah saudara RS, ini atasan langsung dari saudara PBB, jabatannya dia sebagai bagian umum, ya, bagian umum di lapas kelas 1 Tangerang. Nah, 3 orang ini yang kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi total semuanya sudah 6 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, 3 yang di pasal 359 KUHP, kemudian yang 3 ini adalah di pasal 188 KUHP untuk pasal 55, 56 KUHP, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Sementara itu, kini pihak kepolisian telah menegaskan jika hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian para petugas dan pihak lapas yang tidak sigap dalam mengawasi sistem keamanan di lapas kelas 1 Tangerang. Berdasarkan update terakhir dari pihak kepolisian, ke-6 tersangka yang berinisial RU, S, Y, RS, JMN, dan PBB tidak dilakukan penahanan. Pihak penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebut para tersangka tak ditahan dikarenakan alasan subjektif dari penyidik. Namun, sejauh ini penyidik masih melengkapi berkas tahap 1 sebelum dikirim ke Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.